Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Bertemu lagi hari ini dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Apapun masalah kita, kita tahu kita punya Tuhan Yesus yang selalu menjadi penolong. Saudara bertemu kembali di program terbaru dari Elkanah Ministry, yaitu kita bersama-sama membaca Alkitab satu hari, satu pasal. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian. Kita bersyukur pada Tuhan, saudara. Untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita angkat bersama-sama ini. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengambil kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Puji nama Tuhan. Bapa, sungguh kami bersyukur melewati lembah kelam, melewati setiap proses hidup. Kau selalu setia mendampingi kami anak-anak-Mu. Saatnya kami akan baca firman Tuhan secara bersama-sama Tuhan.
Kami sungguh rindu Tuhan, kami sungguh haus. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamah setiap kami, dan Roh Kudus yang membuka pikiran-pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang kami baca. Kami bisa diberikan pengertian yang luar biasa, sehingga Tuhan, anak-anak-Mu bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, dan mempunyai kehidupan yang berkualitas dengan Tuhan. Lewat firman Tuhan, kami diubahkan, kami disembuhkan, kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari persiapkan Alkitab saudara. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan hari ini. Dan hari ini kita masuk dalam Kejadian 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-24. Kejadian 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-24. Bagi saudara yang mungkin belum sempat ada Alkitab di samping saudara, saudara bisa mendengarkan saja. Karena penting saudara kita mendengar firman Tuhan setiap hari. Mari yang sudah siap, kita sama-sama baca firman Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Yesus. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Elohim. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Elohim berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Elohim berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu rabah buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Elohim mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Elohim yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Elohim di antara pohon-pohonan di dalam taman. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Elohim yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Elohim di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Elohim kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memberdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Elohim kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dan dengan perutmu engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak,
Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Elohim membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Firmanlah Tuhan Elohim, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Elohim mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah di mana ia diambil. Ayat 24 yang terakhir, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Amin, saudara. Sungguh luar biasa bagaimana perasaan kita ketika kita membaca firman Tuhan hari ini, saudara. Tentu kita penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Saudara, jika saudara sudah bisa menyelesaikan Kejadian 1, 2, dan 3, saudara bisa meninggalkan komentar saudara di kolom komentar. Katakan amin, dan kami bisa melihat bahwa ada banyak saudara-saudara yang sedang mengikuti program ini. Terima kasih banyak, saudara. Kami percaya dengan adanya program membaca firman Tuhan, kita semua semakin diberkati, kita semakin dikuatkan, iman kita semakin diteguhkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Kita bertemu kembali besok hari, saudara, di jam yang sama. Kami akan terus memberikan kepada saudara, menemani saudara untuk membaca firman Tuhan bersama-sama. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati apapun yang saudara lakukan hari ini. Segala aktivitas saudara diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami dari Elkanah Ministry mengucapkan Immanuel. Tuhan Yesus memberkati.